Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Tunas Harapan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman Islam, termasuk kekuatan fisik sehingga kita bisa belajar, beribadah sampai saat ini. Anak-anak, kita masuk ke materi bab 11 tentang hijrah Rasulullah. Kita awali dulu pembelajaran kita kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, tentu anak-anak dari kecil, baik saat di sekolah, di rumah, dari televisi, pasti sudah pernah mendengar cerita bahwa Rasulullah itu pernah hijrah. Mungkin anak-anakku lupa atau belum begitu paham apa itu hijrah. Karena itulah saat ini kita akan belajar perjalanan Rasulullah. Salah satunya hijrah beliau. Anak-anakku yang saleh dan salehah, bahwa Rasulullah itu lahir di kota Mekah. Berdakwah di sana sampai sekitar 12 sampai 13 tahun. Karena kondisinya Islam belum begitu membaik, dapat perlawanan, permusuhan dari orang-orang kafir Mekah. Karena itulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah. Hijrah itu artinya pindah dari sini pindah ke sini. Kalau hijrah Rasulullah itu artinya perpindahan Rasulullah dan para sahabatnya dari kota Makkah pindah ke kota Madinah. Itu namanya hijrah Nabi atau hijrah Rasulullah. Dari peristiwa hijrah ini, maka ada dua kata yang populer. Pertama adalah kata muhajirin, yang kedua ansor. Siapakah yang digolongkan dengan kelompok golongan muhajirin? Yaitu para penduduk Mekah yang beragama Islam, yang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Merekalah yang disebut dengan kelompok muhajirin. Kemudian ada namanya kelompok Ansor. Siapakah kelompok Ansor itu? Yaitu penduduk Madinah yang sudah muslim, yang menolong atau menyambut kedatangan Rasulullah. Jadi kalau orang Madinah, kalau orang muhajirin itu aslinya Makkah, pindah ke Madinah. Kalau orang Madinah, kalau Ansor itu penduduk setempat atau penduduk kota Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah. Itu anak-anakku yang saleh dan salehah. Anak-anakku perlu tahu apa toh penyebabnya Rasulullah kok sampai harus hijrah dari Mekah ke Madinah, padahal Mekah itu tempat kelahiran beliau, tempat lahirnya Islam. Kenapa harus pindah ke Madinah? Anak-anak perlu tahu secara detail. Anak-anak bisa menyimak penjelasan Ustadz Habib berikut ini. Sebab-sebab Rasulullah melaksanakan hijrah ada 3. Yang pertama adalah karena atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, karena adanya serangan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Dan sebab yang ketiga adalah karena adanya harapan baru untuk mengembangkan Islam di kota Madinah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, sekarang setelah Nabi sampai di Madinah, apa yang lantas dilakukan oleh Nabi agar Islam semakin jaya, semakin diminati oleh para penduduk Madinah dan di luar Madinah? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Madinah adalah sebagai berikut. 1. Membangun masjid. 2. Membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. 3. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga akan terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan ansor menjadi saudara senasab atau seketurunan dengan niat ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut dicontoh pula oleh seluruh sahabat-sahabat beliau. Misalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan paman Rasulullah, pahlawan Islam yang pemberani. Hamzah bin Abdul Muttalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan hamba sahaya yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Harisah bin Zaid. Kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik Al-Khazraji dari golongan Ansor. Kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi dari golongan Ansor. Demikianlah seterusnya setiap orang Muhajirin dan orang Ansor, termasuk Muhajirin setelah hijrahnya Rasulullah SAW, selalu dipersaudarakan secara sepasang-sepasang layaknya seperti saudara senasab. Anak-anakku yang soleh dan thalihah, terakhir, teladan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah? Yaitu cara meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah memahami bagaimana beliau bisa menyatukan penduduk di Madinah dengan berbagai macam keyakinan, membuat suatu kebijakan di mana seluruh kelompok tidak ada yang tersinggung dan tersakiti. Anak-anakku yang saleh dan salihah, demikian sekilas tentang perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Mudah-mudahan anakku mendapat pelajaran dari peristiwa ini dan semakin menguatkan iman Islam kita. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.